Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, ketemu lagi dengan saya Fitriani SPD dan kita akan belajar prakarya kelas 9. Materi kita yaitu komoditas ikan konsumsi air payau dan air laut. Kompetensi dasarnya yaitu memahami komoditas ikan konsumsi yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Menentukan komoditas ikan konsumsi yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Ikan air payau. Yang pertama kita bahas adalah bandeng. Bandeng merupakan ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Dagingnya berwarna putih, seratnya halus, dan rasanya gurih. Bandeng memiliki badan memanjang seperti torpedo, dengan sirip ekor bercabang, dan bandeng termasuk sebagai ikan perenang cepat. Kepala bandeng tidak bersisik, mulutnya kecil terletak di ujung, dan rahang tanpa gigi. Mata bandeng diliputi oleh selaput bening. Warna badan bandeng putih keperak-perakan dengan punggung biru kehitaman. Bandeng digolongkan sebagai jenis ikan herbivora karena dia memakan fitoplankton. Pada budidaya bandeng konsumsi, benih bandeng dapat ditebar dengan kepadatan yang tinggi. Benih ukuran beratnya rata-rata 50 gram per ekor dengan panjang 7 sampai dengan 10 cm dapat ditebar sebanyak 500 ekor per meter kubik. Ukuran konsumsi akan mencapai berat rata-rata 450 gram per ekor setelah dipelihara selama 4 bulan. Selanjutnya, udang windu. Udang windu merupakan jenis udang konsumsi air payau. Badannya terdiri atas 13 ruas dan seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut eksoskeleton. Udang windu aktif bergerak dan mencari makan pada suasana yang gelap atau redup. Udang windu mempunyai sifat kanibal, yaitu dia akan memangsa sesama jenisnya yang sedang lemah kondisinya. Udang dapat berganti kulit secara periodik. Udang muda lebih sering berganti kulit dibanding udang dewasa. Proses ini memberikan kesempatan kepada udang untuk tumbuh lebih besar. Pakan alami udang berupa ganggang dan binatang renik di dasar tambak. Misalnya cacing kecil, larva serangga, larva kerang, dan ganggang. Pakan buatan sangat penting diberikan, namun harus dipilih pelet yang tidak mudah hancur dalam 24 jam. Karena udang ini termasuk binatang yang makannya lambat. Selanjutnya kita bahas ikan air laut. Yang pertama yaitu kakap putih. Kakap putih mempunyai toleransi cukup besar terhadap kadar garam dan merupakan ikan Catadromous. Jadi ikan ini dibesarkan di air payau dan kawin di air laut. Berdasarkan sifatnya tersebutlah, kakap putih dapat dibudidayakan di laut maupun tambak air payau. Kakap putih mempunyai bentuk tubuh memanjang, gepeng,
Batang sirip ekornya lebat, matanya berwarna merah cemerlang, mulutnya lebar seperti agak sedikit serong dengan gerigi halus. Badan atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi, sirip punggung dengan 3 jari-jari keras dan 7-8 jari-jari lemah, serta memiliki bentuk sirip ekor bulat. Benih ikan yang sudah mencapai ukuran 50 sampai dengan 70 gram per ekor dari hasil pendederan selanjutnya dipelihara dalam keramba dengan padat tebal 50 ekor per meter kubik. Pembesaran dilakukan selama 5 sampai dengan 6 bulan. Dan selama periode tersebut dilakukan pengelolaan terhadap kebersihan keramba dan pemantauan terhadap ikan secara berkala guna menghindari sifat kanibalisme. Pemanenan dilakukan setelah ikan mencapai ukuran kurang lebih 500 gram per ekor dengan membutuhkan waktu 5 sampai dengan 6 bulan. Ikan air laut selanjutnya yaitu ikan kerapu. Ikan kerapu merupakan salah satu komoditas perikanan dengan nilai jual sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional. Kerapu mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan untuk dibudidayakan karena pertumbuhannya cepat dan dapat diproduksi massal untuk memenuhi permintaan pasar, serta dapat dipasarkan dalam keadaan hidup. Bentuk tubuh kerapu yaitu moncongnya panjang, memipih, dan menajam. Gigi pada bagian sisi terdiri atas 3 atau 4 baris. Terdapat bintik putih coklat pada kepala, badan, dan sirip. Bintik hitam pada bagian dorsal dan posterior. Habitat benih ikan kerapu, terutama jenis kerapu macan, adalah pantai yang ditumbuhi oleh alga genus Reticulata dan Gracilaria sp. Pada tahap dewasa, kerapu hidup di perairan yang lebih dalam, dengan dasar perairan pasir berlumpur. Kerapu termasuk ke dalam jenis ikan karnivora, dan cara makannya itu mencaplok satu persatu pakan yang diberikan. Pakan yang paling disukai yaitu rebon, dogol, krosok, juga jenis ikan-ikan kecil seperti tembang, ikan teri, dan belanak. Laju pertumbuhan kerapu bebek dapat mencapai 1 sampai 1,3 gram per hari, sedangkan kerapu macan 2,5 sampai 3 gram per hari. Kerapu bebek yang dipelihara dengan berat awal 1,3 gram dengan panjang total 4 cm akan mencapai berat 400 sampai dengan 500 gram selama 12 sampai dengan 14 bulan. Sedangkan kerapu macan dapat dipanen pada bulan ke-7 dengan berat lebih kurang 500 gram. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan ataupun kesalahan dalam video pembelajaran ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.